Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, selamat siang nih teman-teman semuanya. Selamat datang yang masih setia dan selalu mampir ke channel atau video yang saya berikan kali ini ya. Nah, untuk video kali ini saya akan membahas tentang suka dukanya untuk pekerjaan terapis pijat online ya. Tapi tentu saja ini versi saya ya, dan nggak semuanya ngalamin hal kayak gini ya teman-teman, karena setiap terapis itu beda-beda gitu ya. Nah, tapi sebelumnya disclaimer dulu, saya akan menceritakan tentang pengalaman saya bertemu dengan customer yang aneh-aneh ya, maksudnya yang boti dan minta yang macam-macam gitu ya. Dan perlu kalian ketahui bahwa nggak semuanya customer yang saya up ceritanya di sini ya. Jadi saya cuma up cerita customer atau pengalaman saya yang benar-benar beda ya teman-teman ya, benar-benar nggak bisa ditoleransi gitu. Tapi untuk customer-customer yang bisa menghargai ataupun bisa saling mengerti dan memahami, itu nggak akan saya up di sini ya teman-teman ya. Karena intinya kalian menghargai saya pun akan menghargai kalian gitu ya sebelumnya ya. Nah, sekarang langsung aja kita masuk ke cerita pertama ya teman-teman. Jadi pertamanya itu saya akan cerita tentang dukanya dulu nih teman-teman. Nah, saya punya 3 cerita, 3 pengalaman yang tiga-tiganya ini termasuk ke arah aneh ya teman-teman ya, maksudnya ke kaum-kaum pelangi ya, atau kaum boti gitu. Nah, jadi ceritanya gini ya teman-teman, waktu di Bilimun itu saya kan ngechat nih ke customernya, masuklah. Karena menurut saya dari tempat saya ngebit sampai ke daerah Duren Sawit di perumahan Bilimun itu masih terjangkau ya teman-teman ya. Nah, jadi waktu itu saya ngechat nih, Kak maaf mau konfirmasi untuk pesanannya pijat full body 2 jam gitu kan. Nah, terus dia ngomong gini, Mas saya minta tolong banget Mas, saya udah berapa kali di cancel sama driver karena saya keseleo gitu. Oh saya mungkin saya pikir di cancel sama terapis karena mereka nggak bisa ngobatin yang keseleo gitu kan. Nah akhirnya saya oke lah datang nih ke lokasi, datang ke lokasi. Nah, terus yang anehnya pas saya datang ke lokasi kan rumahnya itu 2 tingkat ya teman-teman ya, lumayan lumayan luas lah rumahnya ya, 2 tingkat. Nah di rumah itu kayak dibilang rumah pribadi tapi barang-barangnya kosong, terus dibilang dia ngekos di situ, katanya itu rumah pribadi dan dia bilang ini kos-kosan mas katanya gitu. Karena saya udah mulai agak memperhatikan sekeliling kan ya, sekeliling rumah. Terus kos-kosan mas, ini apa namanya, bukan kos-kosan, ini rumah saya mas, tapi di sini ada yang ngekos katanya gitu, nanti kita mijit di atas di lantai 2 gitu katanya. Nah emang di lantai 2 itu kan ada 2 kamar ya teman-teman ya, sebelah-sebelahan. Nah terus posisinya itu lantai 2 tuh bener-bener kayak gudang ya teman-teman, bener-bener kayak gudang. Saya juga ngeri ya, bukan ngeri gimana-gimana, kan saya mah lebih takut setan daripada takut kayak gitu ya teman-teman. Pas naik ke atas, nah terus masuklah ke kamar, masuk ke kamar, dia dia tahu-tahu cerita begini, tenang aja mas di sebelah ada yang ngisi kok gitu. Nah tapi pas saya mau masuk kamar itu, saya kan pintu kamar sebelah agak terbuka sedikit ya, saya ngelihat kamarnya kosong, nggak ada orang. Nah terus waktu itu saya masuk ke kamar yang mau pijit, itu kamar isinya nggak ada apa-apa, bener-bener kosong, cuman kasur doang, kasur ukuran untuk 1 orang ya teman-teman ya. Jendela ditutup, terus nggak ada kipas angin, nggak ada AC, intinya nggak ada sirkulasi udara. Saya pikir pijitnya itu mau buka pintu gitu ya, karena nggak ada sirkulasi udara kan. Nah tiba-tiba pintunya ditutup sama dia, otomatis kan pengap ya teman-teman ya, nggak ada udara gitu. Ya minimal kipas angin mah ada gitu ya teman-teman. Nah pas pijit tahu-tahu dia nih buka baju, langsung bugil, bener-bener tanpa busana, tanpa celana dalam sama sekali. Saya kaget dong, waktu itu pertama kali lagi ngadepin konsumen kayak gitu ya. Emang sebelumnya waktu saya di Go Massage itu pernah ada di posisi kayak gitu. Cuma kan saya udah di Go Massage tuh udah dari terakhir 2020 ya, pas awal Covid. Nah udah bertahun-tahun ini dapat lagi nih customer yang kayak gini nih.
Nah, kalau perawakannya itu ya bewokan, badan tinggi gede, kumis jenggotan, terus bulu dada banyak, bulu kaki banyak segala macam. Langsung bugil. Udahlah, saya pikir saya udah datang kan ke situ, masa iya mau di cancel gitu kan. Akhirnya saya mijit 2 jam, terus ngobrol lah kita ceritanya. Ngobrol-ngobrol-ngobrol. Nah, dari pertanyaan si bapaknya ini, dia kayak menjurus ke arah hubungan seksual antara suami istri gitu ya teman-teman ya. Ya ibaratnya nanya saya hubungan sama istri berapa kali seminggu, terus sekali main lama atau enggak, pokoknya nanya gitu-gitulah. Itu udah tanda-tanda ya teman-teman ya. Nah, terus kan ini ya, udara kan makin pengap ya, karena saya mijit kan sama sekali nggak ada udara teman-teman. Bisa dibilang gerah, langsung keringetan gitu. Nah, terus dia bilang gini, Mas kalau gerah dibuka aja baju sama celananya. Nah, kata saya, oh nggak bisa Pak, kayak SOP-nya kan nggak begitu, kata saya. Tapi saya ngomongnya secara baik-baik ya, kata saya, maaf Kak, emang SOP-nya kayak gini gitu. Terus saya minta baik-baik, "Eh, Pak, kira-kira kalau jendela kamarnya dibuka sedikit boleh nggak? Saya biar ada sirkulasi udara nih gitu." Dia nggak mau teman-teman. Dia nggak mau, terus bilangnya, ya udah kalau emang masnya gerah atau kepanasan buka aja mas bajunya, nggak apa-apa kok katanya, santai aja gitu. Saya mungkin bagi dia itu santai teman-teman ya, tapi bagi saya customer dipijit tanpa busana terus nyuruh saya buka baju, kalau saya nurutin wah saya ngeri di situ. Soalnya secara postur tubuh dia tinggi gede kan, sedangkan saya cuman sebesar ini gitu, lebih hampir 2 kali lipat lebih besar dari saya gitu. Itu juga saya udah was-was banget teman-teman, keringat udah bener-bener ngucur, badan baju udah basah sama keringat semuanya gitu ya. Itu saya pakai stopwatch ya, pakai timer 2 jam. Itu saya selama mijit saya tuh ngeliatin terus, ya Allah ini 2 jam lama banget gitu. Perasaan mijit dari tadi kenapa baru 10 menit apa 15 menit berjalan gitu kan. Pokoknya udah bener-bener ini dah nggak nyaman dah saya di situ. Nah, terus pas bagian tangan tiba-tiba dia berbalik teman-teman, balik badan jadi telentang. Dan telentang itu kan saya bawa anduk 2 ya. Nah, ini fungsinya teman-teman ya, bawa anduk 2 itu yang satu untuk kalau misalkan customernya tanpa busana itu bisa nutupin bagian bokong atau depannya gitu teman-teman ya. Dan yang satu lagi itu bisa buat ngelap bekas oil yang kita pijit ya. Nah, pas itu dia berbalik mau saya tutup bagian depan, begini kan posisinya, saya tutup bagian depan, dia nggak mau. Dan posisinya benar-benar sengaja teman-teman ya, sengaja banget kakinya dikangkangin gitu. Jadi kayak seolah-olah saya tuh harus ngelihat punya dia gitu. Wah, di situ saya makin gak nyaman ya teman-temannya. Udah mah gerah, panas, terus dia kayak gitu gitu. Untungnya sih dia nggak secara langsung minta teman-temannya. Secara langsung eh, nggak secara langsung minta buat layanan di luar pijat gitu ya. Cuman dari perilakunya itu ya saya risih gitu. Risih lah sebagai kita penyedia jasa terapis. Menurut saya itu udah satu bentuk pelecehan ya teman-teman ya. Karena saya pribadi nggak pernah kayak gitu, sekalipun customernya tanpa busana saya tutupin anduk pasti dia mau gitu. Lagian kalau saya pribadi ya teman-teman ya, saya kan laki-laki normal gitu, saya cuma bisa berani tanpa busana tuh depan istri ya, depan istri saya berani tanpa busana. Nah ini orang baru kenal baru sejam lah ibaratnya, paling lama 2 jam dia udah berani nunjukin auratnya di depan laki-laki lain. Itu kan saya, mindset saya tuh jadi gimana ya, bingung aja gitu. Terus dia intinya nanya-nanya lagi tentang hubungan saya sama istri, tentang berapa lama durasi dan ini gitu. Ya udah saya jawab sebisanya aja sampai dia nanya gaya apa yang sering dipakai. Sekarang logikanya ya teman-teman, kalau saya aja sama sahabat saya nih, sahabat saya punya sahabat cowok ya, kita benar-benar susah
bersama bareng dulu tuh, sampai sekarang kita udah pisah sama karena punya keluarga masing-masing ya, jarang kumpul. Itu benar-benar sahabat yang kita pernah ngerokok itu sebatang berdua gitu. Kalau ngomongin hal kayak gitu tuh masih tabu bagi kami, bagi kita. Ya itu customer baru ketemu sejam udah kayak gitu nanya-nanyanya, terus udah sikapnya kayak gitu. Wah, pokoknya aneh banget lah teman-teman. Itu pengalaman pertama saya pas baru masuk masuk lagi gabung di Maxim. Nah, yang kedua, ini ada lagi pengalaman kurang enak ya. Di saya dapat di daerah Sudirman Park gitu, teman-teman. Ya, jadi pas saya datang di apartemen 2 jam juga sama. Nah, terus dia bilang nggak mau pijit pakai minyak gitu. Jadi pijit kering teman-teman ya. Akhirnya kita ngobrol-ngobrol-ngobrol dan dia itu saya tanya dia punya anak istri, cuman anak istri atau keluarganya itu tinggal di kampung. Sedangkan di apartemen situ saya lihat kamarnya ada 3 ya, ada 3, 3 apa 2 ya. Pokoknya mewah lah apartemennya. Nah saya tanya kenapa keluarganya nggak ikut kak gitu kan. Secara tempat kan ini mumpuni, maksudnya satu keluarga lebih dari cukup gitu kan, kamar 2, kamar 3, pokoknya luas dah apartemennya. Nah, dia alasannya saya lebih suka sendiri katanya gitu. Oke lah kita mijit. Nah pas terakhir nih sampai saya mijit di bagian kepala, kan posisi si customer tuh duduk kayak gini, saya mijit di belakang, mijit ke bagian kepala kan. Tiba-tiba dia nurunin celananya teman-teman, nurunin celana, terus mohon maaf ya, dia pakai tangan dia sendiri begini. Nah saya kan ya pikir saya selama saya nggak ngelihat langsung nggak masalah, atau saya kan fokus di mijit kepala kan, dan posisi dia lagi begitu tuh benar-benar kehalangan sama kepala gitu. Nah terus dia ngomong gini, mas boleh nggak saya lihat punya masnya gitu. Wah bingung dong saya, maksudnya gimana pak? Iya mas, saya pengen lihat barang punya mas itu biar saya lebih berfantasi. Dia masih sambil begini nah ngomong kayak gitu. Sekarang bingung dong saya. Oh nggak bisa pak, kata saya gitu. Lagian buat apa kayak gitu, kan nggak boleh di luar SOP kan kayak gitu ya. Akhirnya dia tadinya agak sedikit ngerayu kan, maksudnya ngerayu tuh lagi-lagi soal biaya ya. Kaum mereka tuh selalu bilang nanti saya tambahin sekian ratus, saya tambahin sekian ratus gitu. Saya nggak megang kok mas, saya cuma lihat aja buat fantasi kayak gitu kan. Logika saya gini ya, dia punya anak istri, punya keluarga, tapi kok bisa ya eh, melihat punya laki-laki lain untuk berfantasi. Kalau dulu tuh saya bilangnya ACDC ya teman-teman ya, ACDC. Jadi cewek mau, cowok mau gitu. Nah saya nggak tahu tuh itu disebutnya botikah atau homokah atau apa. Gak ngerti dah saya pokoknya. Tapi emang saya ngaku ya, maksudnya waktu itu kan tarif 150 ya. Pas udah selesai tanpa saya ngasih nih, biarpun dia ngerayu tanpa saya nurutin apa kemauan dia, dia tetap menghargai gitu. Nah sebenarnya di sini yang saya maksud batas-batasnya itu loh. Ada yang dia minta, misalkan minta handjob dan segala macam gitu ya, saya tolak baik-baik, maaf kak itu nggak bisa karena di luar SOP gitu. Kalau dia menghargai, oh ya udah nggak apa-apa gitu kan. Itu saya nggak akan pernah up di video ini guys gitu. Nah saya nggak akan pernah up karena ya dia menghargai saya pun harus menghargai dia gitu kan. Nah, akhirnya dia ngerayu gitu. Nggak saya layanin. Tetap saya cuma mijit fokus sambil dia ngelakuin apa yang dia lakuin gitu kan. Pas selesai pijit, dia bayar saya tuh. Dia bayar saya 250, saya jadi dikasih itu 100. Saya bilang gini, Pak ini nggak kegedean Pak, kan tarifnya 150. Terus dia bilang gini, kalau misalkan masnya mau liatin punya mas, saya kasih lagi 500. Wah enggak Pak, makasih banyak gitu kan. Nah maksud saya gimana ya, kenapa sih orang-orang kayak gitu selalu orang-orang yang berduit gitu ya, jadi yang diiming-imingi sama biaya gitu.
Emang kita sebagai terapis itu butuh yang namanya uang buat nafkah anak istri, buat keluarga, dan buat keperluan lainnya. Tapi ya terserah ya buat kalian-kalian terapis yang melayani jasa seperti itu. Tapi untuk saya pribadi, saya nggak pernah melayani kayak gitu. Walaupun diiming-imingin duit berapapun, alhamdulillah dari pertama saya masuk Gomasas di tahun 2017 sampai sekarang itu sama sekali saya nggak pernah melayani kayak gitu. Biarpun ditawarin diiming-imingin uang yang sekian ratus gitu. Nah terus itu udah selesai tuh cerita kedua. Nah ini cerita yang ketiga itu baru bulan kemarin nih, bulan akhir sekitar pertengahan atau akhir bulan kemarin saya dapat. Saya lupa tepatnya kisaran di daerah Cikoko ya kalau nggak salah, toko pancoran gitu. Nah pas saya pertama mijit kaki, tiba-tiba dia bilang gini, Mas, saya jadi masukin YouTube loh Mas, kayak gitu. Nah saya kaget dong, maksudnya loh kok Bapak tahu, atau saya gitu ya. Iya kan saya sebelum mesen Maxim, saya lihat-lihat dulu di YouTube nih, dan katanya dia itu ngelihat channel YouTube saya, makanya tahu ada namanya Maxim Pijit. Dan mungkin beliau juga lihat-lihat channel video saya tentang yang lain-lain ya, jadi dia ngomong kayak gitu. Saya jangan dimasukin ke YouTube ya Mas gitu. Ya saya jawab aja, tenang aja Pas, kata saya. Saya mah selama customer yang menghargai saya, kalau untuk kaum pelangi atau kaum boti menghargai saya pun bisa menghargai mereka dan nggak akan saya up gitu ya. Nah terus akhirnya dia ngomong kayak gini, tapi Mas menurut saya, katanya, menurut saya itu kalau cuman di handjob sama cowok itu nggak termasuk boti loh Mas, gitu. Karena saya pun pernah mengalami, katanya, pengakuan dia kayak gitu. Saya pun pernah mengalami, dia jadi dipijit di tempat spa, terapisnya cowok, dan terapisnya sendiri yang nawarin, Pak mau nggak sekalian di handjob gitu kan. Nah terus dia mau gitu, dan dia berpikir kalau itu masih termasuk dalam batas normal. Ya saya juga bingung ya, kalau saya mau debat di situ posisi saya lagi pijit ya kan. Terus kalau tiba-tiba dia cancel gimana, soalnya pijitnya udah mulai kan. Ya udah saya iyain aja, oh iya 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 biar cepat gitu kan. Cuman ya teman-teman ya, dari logika sederhana saya gitu, dari logika sederhana saya, eh, yang namanya cowok sama cowok itu udah salah sebenarnya. Itu yang pertama gini, kalau yang namanya laki-laki normal ya teman-teman, pasti adanya rangsangan itu sama lawan jenis kan, entah mau ditowel, entah mau dipegang, apalagi dilus-lus, pasti dia ada respon nih, respon kita terangsang itu sama lawan jenis. Kalau yang benar-benar normal ya teman-teman, ya anggaplah saya, kalau saya ditowel sama istri, dielus-elus sama istri, ya pasti saya respon dong, karena saya terangsang gitu kan. Tapi kalau sama cowok, terangsang dari mananya gitu kan, karena ya dia satu jenis sama saya gitu. Cuman dia tetap bersih tegang, kalau tetap dengan pendirian dia, kalau cuma di handjob saya masih normal kok gitu. Ya sebenarnya itu hak dia gitu, hak si customer itu kan. Kalau misalkan dia menganggapnya masih normal ya silakan-silakan aja gitu. Karena kan setiap orang mempunyai hak dan pendapat masing-masing ya kan teman-teman ya. Termasuk saya juga. Saya punya pendapat kalau kayak gitu aja sama sama aja udah melenceng gitu. Ya gimana nggak melenceng, maksudnya cowok sama cowok kok bisa tegang gitu maksudnya. Saya aja nggak pernah kayak gitu. Terus ada lagi nih teman-teman, baru aja semalam saya dapat customer di daerah Tebet ya. Ya umurnya masih muda lah, masih muda, kelihatannya kayak cindo-cindo gitu. Pijit 1 jam ya teman-teman ya. Emang kalau dari cara ngobrol dia itu lebih kemayu ya teman-teman ya, lebih kemayu kayak perempuan lah. Nah biasanya sepengalaman saya, kalau misalkan saya dapat customer cowok tapi yang cara ngomongnya itu benar-benar kayak cewek gitu, justru dia lebih malu loh. Maksudnya lebih malu tuh kayak ya dia menganggap
dia seperti cewek. Jadi kalau pas posisi balik badan pun dia tutup area depan badannya pakai baju dia. Bener-bener malu lah, gimana sih. Nah, saya lebih respect sama orang kayak gitu. Biar kata dia melenceng ya, biar kata dia disebutnya termasuk kaum boti, tapi saya lebih respect sama orang kayak gitu, teman-teman. Nah, cuman pas saya mijit bagian punggung, ini customer nih rada aneh nih, maksudnya beda dari yang lain gitu. Dia udah ngomongnya ke Mayu, terus dari segi postur kayak turunan Cindo gitu ya, putih, masih muda. Pas saya mijit punggung, dia bilang ke saya, "Mas, dibuka celananya Mas," kayak gitu. Saya pikir celana customer kan, oh nggak usah Kak gitu kan. Bisa kok saya mijit kayak gitu. Kan mijit bagian pinggang belakang kan agak saya turunin dikit ya, nggak full buat bisa kena urat di bagian pinggul ya. Nah, saya pikir dia minta turunin celana dia, nggak taunya dia minta saya ngelepasin celana saya gitu. Ya udah saya jawab dong, oh nggak bisa Kak, kata saya emang udah kayak begini, udah biasa mijit pakai celana panjang, dan lagi pula SOP-nya nggak bisa, nggak boleh mijit tanpa celana gitu kan. Oke lah, dari situ dia mulai mukanya agak-agak bete tuh, udah mulai keluarin napas panjang terus gini tuh, terus tuh. Nah, terus terakhir pas bagian mijit kepala, saya padahal nggak nempel ya, bagian depannya nggak nempel, masih ada jarak lah. Nah, tiba-tiba tangan si customernya itu ke belakang, dia mau ngeraba punya saya gitu. Ya langsung saya tepis kan, pertama masih saya tepis pelan-pelan. Nah, terus nggak lama kemudian dia ke belakang lagi gini tangannya, mau ngeraba lagi punya saya. Kayaknya saya kerasin dikit, "Kak maaf mau ngapain Kak?" Saya gitu, sambil saya tepisnya udah agak kasar tuh karena saya kesel di situ maksudnya. Nah, yang saya maksud tuh kayak gitu ya teman-teman ya. Kalau misalkan eh, ada beberapa terapis yang gini ya teman-teman, dia minta, "Mas bisa vitalitas nggak?" Karena gini ya, vitalitas yang mereka maksud, yang kaum mereka maksud itu bukan vitalitas yang pijat jalur urat ataupun benar-benar melancarkan peredaran darah untuk area vitalitas gitu. Bukan. Vitalitas yang mereka maksud itu adalah ya handjob gitu. Handjob sampai keluar gitu ya teman-teman. Ada yang saya tolak, maafkan nggak bisa gitu. Dan mereka oke, okay, fine, oh ya udah nggak apa-apa. Nah, itu yang saya hormatin, yang saya hargain ya teman-teman ya. Jadi kalian bisa menghargai keputusan saya, penolakan saya secara baik-baik. Saya pun bisa menghargai kalian walaupun kalian menyimpang gitu ya. Tapi ya ada beberapa yang emang benar-benar, kalau saya bilang tuh geragasan teman-teman ya, geragasan. Saya nggak tahu ya, untuk kaum kaum boti itu ada jenis-jenisnya ataupun ada tingkatan-tingkatannya. Karena ada yang saya pijit di bagian pinggang belakang nih, tiba-tiba dia nungging. Ada tuh di daerah Kuitang tuh ya. Di daerah Keramat, bukan Kuitang, di daerah Keramat. Waktu saya pijit bagian belakang, apa namanya, pinggul belakang, tulang ekor ya, tulang ekor. Tiba-tiba dia nungging, terus tangannya tuh ke belakang, mekarin punya dia sendiri, ditarik gitu. Lah Mas ngapain, kata saya gitu kan. Jadi pikir saya bakal nafsu kali kayak gitu ya, mohon maaf ya, saya mah normal gitu. Terus sampai saya mijit kepala, tangan saya dipegang-pegang, Mas tangannya berotot kayak gitu. Oh udah saya tepis gitu kan. Saya jijik ya sama yang kayak gitu, sama yang gatel kayak gitu maksudnya. Kalau cewek mah ya nggak apa-apa gatel kayak gitu, ini cowok gitu maksudnya. Jadi saya bingung tingkatannya tuh. Ada yang mereka boti baik-baik, ditolak pun terima. Ada yang geragasan, ada yang benar-benar maksa gitu ya, sampai yang ibaratnya mohon-mohon gitu. Saya bingung ya kalau yang namanya kayak gitu, apa ada tingkatan-tingkatannya gitu. Atau ada sebutan-sebutannya masing-masing gitu kan. Nah, bahkan saya pun ada langganannya, langganan di daerah Pramuka. Dia eh, boti, terus udah tinggal bareng sama pasangannya. Ya cowok sama cowok pastinya kan. Pokoknya udah panggil sayang-sayangan lah gitu. Tapi justru
mereka saya ceritain pengalaman saya kayak gini, mereka cuma bilang, ih najis amat boti kayak gitu katanya. Oh mereka nggak punya pasangan apa? Masa sama orang baru kenal udah minta kayak gitu? Itu ya. Saya lebih respect ya sama dua pasangan itu ya. Jujur aja lebih respect. Biarpun dia benar-benar menyimpang, tapi mereka masih pakai akal sehat ya teman-teman. Mereka masih pakai akal sehat dan ya mereka cuman berinteraksi seperti layaknya pasangan sama kaum mereka sendiri, nggak yang kayak gini gitu teman-teman ya. Saya lebih respect sama yang kayak gitu gitu. Nah kalau misalkan eh, banyak kemarin video yang saya upload terakhir itu tentang boti yang pakai G-string, banyak yang bilang saya juga boti segala macam. Ya itu mah terserah kalian ya, saya mau kalian mau anggapnya saya apa gitu kan. Baik lagi kalian bebas berpendapat dan saya pun bebas bersuara gitu kan. Ya, ya intinya selama kalian masih bisa menghargai saya pun akan menghargai kalian gitu. Kalaupun kalian menyimpang, silakan, itu keputusan hidup kalian. Yang penting kalian jangan nularin atau maksa-maksa ke orang yang memang cari uang tuh benar-benar cari uang gitu. Jangan nularin hal-hal yang nggak baik ke orang yang normal gitu ya. Nah, kalau untuk cerita dukanya sih cukup ya sampai di sini. Nah, kalau misalkan cerita sukanya ya nggak jauh-jauh dari uang ya. Tips yang lumayan gitu kan. Tips dari kecilnya 30.000 sampai 100.000 itu alhamdulillah udah pernah dan akhirnya jadi langganan gitu ya teman-teman ya. Cuman yang eh, saya tekanin di sini ada yang bilang juga gini ya teman-teman. Kalau misalkan saya nggak nyaman sama pekerjaan saya lebih baik cari pekerjaan lain. Nah, itu yang salah salah persepsi teman-teman ya. Ibaratnya kalau kuku kalian panjang, yang dipotong itu kukunya ya, bukan jarinya yang dipotong. Tuh. Ngapain saya harus cari kerjaan lain gitu kan? Masih banyak kok customer-customer yang normal, yang benar-benar butuh pijat normal ya teman-teman ya. Yang benar-benar pengen badannya rileks, pegel, tanpa embel-embel vitalitas dan lain-lain itu masih banyak. Jadi untuk kalian yang punya pikiran kayak gitu, ya bener-bener deh otak kalian tuh nggak kepake deh beneran. Menurut saya ya gitu. Karena kalian mau anggap kayak gimana gitu kan. Karena ya anggapan pribadi saya kayak begini. Nah gitu ya teman-teman ya untuk cerita suka dan duka terapis pijat online yang saya alamin ya. Kalau saya lagi saya balikin untuk kalian sesama terapis yang benar-benar cari uang halal, kalian harus berpegang teguh sama pendirian dan kodrat kalian, jangan sampai terbawa arus karena kebutuhan uang. Dan kasihan juga lah keluarga kalian kalau misalkan kalian ngasih uang kalian tuh dengan cara seperti itu ya. Dan kalau misalkan untuk kalian sama terapis yang ternyata melayani atau ada di ruang lingkup rahasia umum, ya itu hak kalian lah, pilihan hidup kalian gitu ya. Intinya kita sama-sama saling menghargai dan saling menghormati gitu aja. Oke. Ya, teman-teman, sekian untuk cerita pengalaman kali ini. Terima kasih banyak kalian udah mau mampir dan bertahan sampai akhir. Nah, jangan lupa untuk share, subscribe, dan juga dukung terus channel ini. Karena nanti kedepannya mungkin saya nggak akan selalu ngebahas tentang dunia perpijatan ya. Gitu. Seiring berjalannya waktu, seiring berjalannya, ya kita nggak tahu takdir saya kedepannya seperti apa. Apakah ntar saya akan terus berada di tema pijat memijat ataupun nanti saya akan berpindah ke tema yang lain gitu. Intinya terima kasih buat teman-teman yang sudah mau mampir dan masih stay terus di channel ini. Semoga kalian semua sehat selalu, lancar selalu apa yang kalian inginkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.